Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, intinya syariat itu saya sering, tapi ini karena sebagai dasar saya maturkan lanjutannya. Inti syariat tatanan lahir yang dilakukan oleh jasadiyah dalam kehidupan berdunia itu adalah wala tatafarroku. Itu ada maknanya, bukan sekedar kita maknai tidak berpecah belah. Saya akan ungkap dengan bahasa bebas saja. Tata faroku taknya dua kali. Faroku itu maknanya ngawur, tidak punya sistem, sakarpe diwi, itu namanya faroku atau berpecah belah. Kemudian ada tafaroku, bahwa kita supaya tidak berpecah belah kepada siapapun, kepada seseorang, ada tata faroku, tidak berpecah belah dalam satu kelompok atau golongan atau komunitas. Taknya dua kali terungkap sebagai taklim mutalim, sehingga ini maknanya adalah wala tatafaroku. Ini artinya pada saat kita mengatakan intinya syara al-agama wasobi, semua wasiat yang diberikan kepada para nabi dan rasul pada setiap umat di zamannya itu adalah sama persis wala tatafaroku an akimuddin, jadilah penegak kehidupan, bukan sekedar makna agama, jadilah penegak kehidupan. Wala tatafaroku. Jadi posisi kehidupan berdunia ini itu adalah gotong royong, bebarengan, saling menyelami, memaklumi, memahami, menghormati, menghargai, membantu, menolong. Wala tatafaroku, semuanya adalah ilahi wa tajbi ilahi, semuanya adalah, karena maka dikatakan wala tatafaroku itu kaburo, itu berat. Kenapa dikatakan kaburo wala tatafaroku tapi kaburo itu berat? Kenapa berat? Maka ini unsur jihadun nafsi. Kalau kamu nggak senang kepada seseorang, apa yang harus kamu lakukan pada saat seseorang itu nggak senang dengan kamu, bagaimana kamu menyikapinya. Tapi untuk dalam koridor wala tatafaroku, tidak berpecah belah, ada media atau alat yang menjadikan supaya tidak berpecah belah, supaya semakin reket, kumraket, kekeluargaan, kebersamaan, tidak sekedar kumpul ngopi. Bukan ini. Tatafaroku itu ada sistemnya, ada caranya, ada metodenya, pengendalian diri, sabar, mau ngalah, itu di dalam kalimat tatafaroku. Jauh dari prasangka, nenek prasangka piye, segera datangi orang yang kita tidak sukai itu, minta maaf, aku kok janjani piye, minta penjelasan. Itu kalau memang benar penegak agama. Saiki piye? Ngene apa? Ngene. Anda gitu. Jadi an-akimuddin itu maknanya. Tapi itu dikatakan berat. Apa yang kamu sampaikan ilahi wa semuanya itu bagaimana supaya ilahi dapat tampak di dunia tapi ilahi untuk kembali kepada Allah. Oke. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati. Huwa Rahmanur Rahim. Jadi tadi di depan saya matur wa innahu itu domir itu kata barang hidup, sesuatu yang hidup. Dalam hal ini siapa? Keberadaan Tuhan. Supaya kita mengetahui bahwa di dalam diri itu ada fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah. Itu adalah dengan mengetahui huwa, dengan mengenali huwa. Dalam Quran huwa banyak sekali, sehingga orang-orang masa lalu di zaman wali 9 ada zikir hu, kan begitu, ada zikir hu. Kenapa Quran banyak? Kenapa harus dikritik? Quran itu namanya hu, kalimat huwa, dengan Allah banyak huwa. Tapi pada saat hu itu apakah sekedar itu? Enggak, ada teruse. Ini yang dicari butiran iman, ini yang dicari Brotoseno, mencari Dewa Ruci untuk mengetahui. Maka Brotoseno itu saat jihad dunafsi dia pasti gereng. Tapi bukan sekedar gerengnya itu. Nah, dalang lah menggereng tok. Ini karepe di dalamnya itu apa kan nggak tahu.
itu berada di dalam kedalaman samudra kolbu, hanya dapat diperoleh jika ketemu Dewa Ruci, sehingga masuk ke telinga yang kiri ditunjukkan inti kehidupan Poncomoyo, sehingga menjadi jelas dan terang perbedaan antara lalim, dolim, batil, fasik, munafik, kafir, dan iman. Setelah masuk ke dalam laut segara kolbu, kadang ditafsiri segara kidul, pakemnya itu adalah segara kolbu yang dalamnya tidak terjangkau. Siapa sih ngerti sing mbok angen-angen kan gitu ya. Allah, dia, hu itu dia, Allah, yang tidak ada Tuhan kecuali dia. Ini yang mana? Itu dapat dikenali huwa alimul ghaibi. Alimu itu dia itu berada di dalam ilmu. Al-ghaib itu keberadaan Tuhan sendiri. Ojo ditafsir reno-reno. Ghaib itu Tuhan sendiri. Ghaib itu mufrad. Al-ghaib itu Tuhan sendiri. Kalau ghaib sesuatu yang nggak kelihatan mata, satu. Itu hati nurani. Gaib. Tapi kalau jin, setan, surga, neraka itu ghaibun. Kalau di dalam dada itu ada hati, ada ruh, ada rasa, itu ghuyub. Alamul ghuyub, alam al-ghuyub. Tapi kalau al-ghaib Tuhan sendiri, alimul ghaibi wa syahadati, adanya ilmu yang menunjukkan keberadaan diri Tuhan yang gaib. Al itu isim makrifah, ghaib itu tunggal, barang sitok al jelas dapat dipegang. Tapi ayatnya lanjutannya, maka bertanyalah, carilah watabi sabila man, carilah watabi sabila, jalannya man, man orang, bukan mayit, bukan masa lalu. Carilah, pasti ada. Anaba yang tahu persis cara pulang kembali kepada Tuhan, karena telah anaba, telah melihat Tuhan dan telah pulang ke Tuhan. Kemudian dibalik ini di dunia, sehingga kalau nuntun supaya dapat mengetahui. Nah jenengan ki dituntun apa meneh dalan rumit di gone omah sing delik, itu pasti kamu mencari orang yang pernah ke sana. Quran juga sama menggunakan metode itu. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati, sehingga kamu dikatakan bersaksi, sehingga menjadi jelas bahwa dia itu Rahman, dia itu Rahim, bukan sekedar lesan yang butuh dijelii. Dijelii iki apa? Jeli, dijelikan, dijelii. Yang perlu dijelii itu Rahman itu bukan sekedar ra ha mim nun, tapi ar-Rahman. Rahim juga bukan sekedar Rahim, tapi ar-Rahim. Ini artinya harus ada aksi, harus ada tandang, harus ada yang diwujudkan, bukan sekedar lesan. Dia Rahman, dia Rahim. Bapak-bapak yang berbahagia, maka wa minan nas mayujilu fillah. Jadi pada saat yujadilu fillah bi ghairi ilm, banyak manusia yang beraktivitas berdunia tapi tidak mengenal tujuan kecuali hanya kira-kira, dan banyak manusia yang dapat mengucapkan tentang Allah tapi tidak mengenal Allah. Banyak manusia yang melakukan aktivitas kehidupan sosial dengan mengatakan ini untuk ibadah tapi tidak mengetahui makna ibadah. Karena tanpa ilmu, bi ghairi ilm, wala huda, wala kitabim munir,
tanpa huda. Huda itu, hudan itu ini lampu. Ini namanya nur. Kemudian kita kena sorot sehingga saya dapat melihat panjenengan bisa melihat saya. Ini namanya huda. Tapi kalau ada tulisan kamu ke sini dari Surabaya, kemudian ada tulisannya Pomosda, itu namanya ayat. Kemudian kamu ke sini ada tanda, ada pohon beringin, ada pohon tanjung, itu namanya ayat. Jangan disamakan antara huda, hudan, al-huda, dan munir sama ayat. Ayat dimaknai petunjuk, huda dimaknai petunjuk, itu jenenge wong judek begitu. Jadi pada saat di sini ada tulisan, tandanya itu ada beringin, tidak ada cahaya, maka kamu gak akan melihat apa-apa, bener gak? Saat kamu di jam 12 malam gak ada sama sekali, gak ada penerang, gak ada lampu, tulisannya walaupun sebesar, fontnya itu sebesar rumah, tetap gak bisa dibaca, benar gak? Maka yang dapat mengetahui dengan ilmu ghaibi wa syahadati itu adalah jika tanpa ilmu, tanpa hudan, tanpa cahaya, tanpa kitab munir. Kitab munir itu kitab yang dilesankan oleh yang berhak, oleh Nabi Muhammad sendiri, itu namanya kitab munir. Tapi kalau kitab kowe tuku di Gramedia, kemudian kowe tuku Quran, kowe kitab budek begitu loh. Paham? Itu jenenge kitab budek. Mergo kowe maca gak dong karepe kan gitu ta. Pomone roh karepe kira-kiramu dhewe. Itu namanya taklid buta, bisa menjadi kitab budek. Ini yang diminta di dalam Al-Quran, kitab munir. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat kehidupan yang kita jalani bigur ilm, tanpa ilmu yang menjadikan kita tuh, ilmu yang saya maksud itu adalah mengenai berfungsinya hati nurani. Ilmu yang saya maksud ilmu yang menunjukkan dia yang punya nama Allah, sehingga Allah di saat lesan menyebut Allah, keberadaan dia yang punya nama Allah ada di dalam dada. Seperti panjenengan saat jauh dari suami jauh dari istri, atau yang belum suami istri jauh dengan orang tua, saat disebut orang tuanya itu ada di dalam dada. Saat disebut fulan, maka di dalam dada itu adalah dia. Saat kita menyebut dia yang membuat kursi, maka orang itu enggak ada, tapi ada di pikiran kita, ada di hati kita. Banyak kan seperti itu. Ada. Kamu bisa mencintai seseorang walaupun seseorang itu tidak disanding kamu. Saat kamu tersebut, nama itu tersebut, biasanya langsung dek 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 dek, padahal orangnya enggak di situ. Iya enggak? Alami begitu ya, masih? Lah itu karena dia, coba kalau dia nggak kenal, kemudian disebut namanya, nganti jempalian juga nggak akan redek begitu loh. Iya kan? Bener gak? Iya nggak? Pernah ngalami semua tuh? Kan gitu. Pokoknya kan gitu. Jadi inilah dasar awal kehidupan, baik dalam kehidupan diri, kehidupan rumah tangga, kehidupan berbangsa, bernegara. Jika pelakunya tidak dalam posisi ini, maka rencana program yang dibuat pasti hanya bersifat lahir. Itu enek watese, itu ada batasnya, sehingga untuk mencapai adil dan makmur sesuatu yang seperti mustahil, harapan kosong gitu. Maka
pangapunten, mohon maaf, I am sorry. Pada saat paden ya, paden. Jadi pada saat kita mengungkap tentang sebuah di bumi Nusantara, satu-satunya pemerintah yang belum pernah mengalami adil dan makmur apalagi keemasan, itu hanya awak dewi Indonesia. Ini bukan berarti kritik, bukan. Ini memang ketetapan, ini tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan adil dan makmur ini. Itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab negara perorangan. Ini tanggung jawab kita semua. Nggak mungkin sana punya cita-cita di makmur, kemudian kamu nggak punya cita-cita bisa makmur, nggak mungkin. Akan tetapi adil dan damai tidak mungkin terwujud jika tidak dimulai dari diri dan keluarga. Bohong. Seperti kalau kita memiliki ketahanan pangan nasional, ketahanan pangannya seseorang, tapi jika seseorang ini tidak memiliki keterampilan dan skill kemandirian pangan keluarga, bohong. Kita berpikir tentang ketahanan pangan, tentang kemandirian pangan, tentang skill, tentang kehebatan pangan. Seperti bohongnya pada saat kita membuat adil dan makmur tentang pangan, jika kita mendatangkan dari luar, maka itu bukan kemandirian, tapi kita akan membuat ketergantungan. Seperti bohongnya seorang petani hanya membeli benih, nandur, kemudian setelah itu ingin menghasilkan yang baik, tidak mengetahui tentang struktur, karakter benih. Kita kan sudah dicekoi hebat, kita menanam sesuatu tapi kita tidak pernah mengenal tentang benih itu. Sampai kapan? Maka wa angsakum minal ard wastakmarakum fiha wastaghfiruhu tsumma tubu ilaih inna rabbika qaribun mujib. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah bahwa Dia yang berada di dalam dada, setelah dikenali keberadaannya, maka kita bisa mengatakan la ilaha illa huwa. Secara fakta, angsakum, yang menjadikan seseorang, menjadikan kamu minal ard, dari bumi, hidup di bumi, makan di bumi, bergerak di bumi, bersosial di bumi, berkomunitas di bumi, mencari makan minum di bumi. Wastakmarakum fiha, maka kamu jadilah pengelola, pemakmurnya, penyeimbangnya, pengharmonisnya, pengendalinya. Wastakmarakum fiha, jadilah kamu pengelolanya. Bagaimana untuk cara dapat mengelola fiha di dalam kehidupan ini? Wastaghfiruh, mohon ampunan, begitu tafsirannya. Maaf, saya terjemahkan apa adanya. Wastaghfiruh, maka jadilah kamu memiliki perilaku ampunan. Seseorang yang menjadi pemakmur bumi bukan sekedar mereka yang pandai nandur, yang memiliki sawah. Mereka yang menjadi penata bumi, penata kehidupan, bukan mereka yang kekuasaan, yang memiliki kekuatan. Di dalam Quran sudah dijawab. Wastakmarakum fiha fastaghfiruh, miliki perilaku ampunan, pinter ngalah, memberdayakan diri, mengetahui potensi, punya otak, kehendaknya Allah untuk berpikir, punya tangan, kehendaknya Allah memberikan tangan untuk memiliki keterampilan, punya mata digunakan untuk mencermati, punya telinga digunakan untuk menyimak, untuk kemajuan diri, kemajuan lingkungan, kemajuan bersama. Itu namanya fastaghfiruh. Bohong orang beristighfar, astaghfirullah, setelah mu bilang astagfirullahaladzim, setelah itu tukaran dengan suami, tukaran dengan istri, memarahi anak yang tidak ada sebab, berselisih dengan tetangga, suka berselisih dengan saudaranya, itu menjadi wastakmarakum yang bohong, menjadi pengelola yang bohong. Seorang yang berada di dalam wastakmarakum fiha, pengelola kehidupan, itu adalah mereka yang fastaghfiruh, memiliki perilaku ampunan, sopan, santun,
menghargai, carane ngomong, tidak menyakiti, mendorong, mensupport. Jika ada saudaranya melakukan sesuatu yang dia nggak senangi sekalipun, akan berusaha disupport, didorong jika itu adalah kebaikan. Ciri orang yang berada di dalam iman, ciri orang yang berada di dalam sang pengelola kehidupan. Tsumma tubu ilaih, dan dia memberdayakan diri. Tubuh ilaih, bukan tobat, bukan begitu. Artinya bahwa tubuh ilaih, hebatnya kalimat ini ada tubuh ilaih. Ngerti gak karepmu? Tahu nggak kenapa ayat ini ada ilaih? Walaupun kamu hidup di dunia, kehidupan yang kamu jalani itu ilaih, punya sistem dan tujuan kembali kepada Allah, untuk diorientasikan kepada Allah, bukan dunia untuk dunia gitu. Jadi tubuh ilahi itu saat kamu melihat bumi yang kosong, tanami bumi itu. Jika ada teman kamu yang kecingkrangan, bantu teman kamu. Jika ada orang yang tidak bisa memberdayakan diri, bantu dia memberdayakan diri. Jika ada orang lain yang melakukan salah, bantu supaya dia itu dapat melakukan kebaikan. Bukan malah dibully, bukan malah dijatuhkan, bukan malah diolok-olok, bukan malah difitnah. Tubuh ilahi. Inna rabbi qaribun mujib. Maka yang digunakan inna rabbi, bukan innallahi qaribun mujib. Kenapa? Karena itu sistem. Makna rob itu sistem, Bapak Ibu. Rob itu bukan Tuhan abstrak yang berada di dalam sini. Makna rob itu sistem. Sistem itu jelas ada pemegang sistem gitu. Kalau Allah itu presiden, katakanlah demikian. Kalau rob, kamu itu di Inggris atau di Amerika, maka yang dikatakan rob itu adalah duta besarnya. Paham maksud saya? Jadi kamu harus melalui duta besar. Kalau kamu langsung kepada Allah, tangeh lamun begitu. Sehingga kita mengatakan Robbana atina fid dunya hasanah, kamu harus di dalam sistemnya Tuhan. Sopo duta besar Allah di bumi ini kan, disebut khalifah. Apakah setiap orang khalifah? Makna khalifah itu wakil. Dan semua sepakat bahwa yang namanya wakil itu mesti roh sing diwakili. Piye sih? Kabeh ngaku wakil iki. Lah sampai lah khalifatullah toh. Khalifatul fil ardh. Ya kan? Selama ini begitu toh? Sampai ini khalifatul fil ardh. Kenal karo Gusti Allah. Tahu petuk jagongan. Jenenge khalifah itu hubungan antara wakil muwakal, Bapak Ibu. Pangapunten. Pangapunten, moga-moga saya judek. Saya bingung. Nek bingung berarti berhasil. Tapi terlepas dari ini bahwa kehidupan itu ada tata pengelolanya, oke? Bapak Ibu yang berbahagia, makanya bagaimana kita untuk dapat menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, menjalani hidup dengan menghamba, sehingga senyatanya dalam kehidupan yang kita jalani itu keberadaan dia hadir secara yakin, bukan hadir secara perspektif, bukan hadir secara kira-kira. Itu seperti apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menghambalah. Namanya wa'bud itu semua kehidupan, Bapak Ibu. Aja di mana wa'bud sholatlah, menyembahlah hanya ritual, ya enggak. Namanya wa'bud, abadah itu totalitas kehidupan kita tuh sejak melek sampai melek lagi. Wa'bud melek lagi itu maksudnya ya terus menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menghambalah kepada Rabbmu. Artinya kamu itu kepada Allah, kamu punya mengenali utusan hakikat Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad.
Iki mesti bingung pemenang nek duwe ilmune piye iki kan gitu. Mesti enak gitu, cari itu. Karena tentram itu hanya jika zikir. Zikir itu bukan Allah, Allah bukan zikir itu wirid. Zikir itu keberadaan dia di dalam hati. Jadi saya tadi mau minta teh, saya buatkan teh saja nanti. Karena saya ingat teh di dalam dada saya. Maka saya zikir, kemudian saya wirid. Saya gawak ke teh itu namanya wirid. Wirid itu lesan dan perbuatan. Tapi kalau zikir di dalam hati, saat kamu zikir ingat rumah, saat liburan berarti kamu pulang. Karena kamu ada zikir di dalam dada itu mengenai rumah. Itu zikir. Zikir itu ingatan hati. Ingatan hati. Kalau otak itu akal, tafakur, beda. Konsentrasi itu otak, tapi kalau zikir itu hati. Kamu ingat bapak ibu di dalam dada, kemudian wirid di dalam otak, tafakur, piye carane golek duit supaya bisa pulang. Itu adalah otak, itu tafakur. Itu wirid. Itu tafakur. Wirite, Bu, karcis, tumbas karcis, kan itu wiritan. Nek gadang dilunglungi, kamu di depan bakul karcis kan bengok-bengok terus, karcis, 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 kan gitu loh. Tapi kowe bengok karcis kaya apa, nek gak roh gak kenal wong tuamu, ya gak mungkin toh. Nah, itu oke. Bapak Ibu yang berbahagia, maka tata kelola kita supaya menjadi hamba yang selamat, tidak berada di dalam fasik dan munafik. Setelah lagu ini saya akan ngomong tentang fasik dan munafik. Apa itu fasik? Apa itu munafik? Apakah sesederhana orang munafik saat kamu janji dengan teman, janji dengan calon istri, ketemu di terminal, kamu nggak jadi datang, apakah itu disebut munafik? Seperti apa? Selama ini kan sudah kategori munafik. Jika berjanji tidak ditepati, jika ngomong bohong. Itu sering dikatakan salah satu ciri 3 orang munafik. Tapi ini sudah sering kalian dengar, saya akan mengambil fasik itu seperti apa yang di dalam Al-Quran. Pada berkaitan dengan konteks kehidupan, fakta kehidupan. Supaya berkata dengan tata kelola, sebab akibat fasik munafik maka pandemi virus corona ini nggak akan berhenti jika fasik dan munafik masih berkeliaran. Sampai fasik dan munafik itu hilang, orang yang tidak jujur itu berani mengakui ketidakjujurannya sehingga untuk berlaku jujur. Jujur itu berat. Jujur kacang hijau itu ringan dan itu enak. Oke.